Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviani dengan NIM F202001070 dari kelas A2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Yang mana di sini aktivitas antibiotik beta-laktam. Pertama-tama, antibiotik beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam. Selain itu, senyawa ini juga bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik beta-laktam yang pertama ada penisilin. Penisilin terdiri dari amoksilin, ampicillin, klonasilin, penicillin G dan penicillin G. Yang kedua ada cephalosporin. Cephalosporin ini terdiri dari 4 generasi. Yang mana generasi pertama yaitu cefadroxil yang kedua cefazolin dan cefalexin. Generasi kedua terdiri dari cefaclor, cefmetazole dan loracarbef. Generasi ketiga terdiri dari cefixime, ceftriaxone, cefotaxime. Dan generasi keempat terdiri dari cefepime. Selanjutnya ada carbapenem dan monobactam yang terdiri dari imipenem dan meropenem. Selanjutnya beta-lactamase inhibitors terdiri dari clavulanate, potasium sulbactam-sod. Yang selanjutnya yaitu golongan penisilin. Sebelumnya penisilin itu merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal sejak tahun 1928 di London. Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin dan penggunaannya untuk pertama kali oleh Florey, Cain dan Abraham untuk menolong pasien dengan infeksi stafilokokal dan streptokokal. Selanjutnya hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Seperti yang kita ketahui, struktur menyerupai struktur dua residu akhir pada pembentukan peptidoglikan D-ala, tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Maka dari itu strukturnya terdiri yaitu struktur utama cincin beta-laktam pada antibiotik jenis ini sangat penting untuk dipertahankan. Selanjutnya penambahan gugus fenoksi pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Gugus tersebut berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Selanjutnya, penambahan cincin aromatik yang ada pada kedudukan ortonya mengandung gugus halogen atau metoksi dapat membuat molekul menjadi padat secara susunan molekulnya. Efek steric tersebut berpengaruh pada menurunnya aktivitas enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya menjangkau dan membuka cincin beta-laktam. Penambahan gugus hidrofilik menambah konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori kanal protein pada membran sel bakteri gram negatif. Selanjutnya ada turunan cefalosporin. Antibiotik beta-laktam struktur dasarnya mirip dengan penisilin. Cincin beta-lactamidihidrotiazin atau segel mengandung 2 pusat atom asimetrik C6 dan C7 membentuk 4 senyawa optis sampai aktif.
hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin, yaitu turunan cefalosporin ini berbeda gugus-gugus pada C7-CFM untuk mengubah spektrum aktivitas atau C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki. Gugus pendorong elektron pada C3 meningkatkan resolusional enzim reaktivitas cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat dialani dan dialanin dalam biosintesis peptidoglikan, meningkat aktivitas bakteri meningkat. Substitusi gugus metoksi pada posisi C seperti pada semavisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap beta-laktamase. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Saya ucapkan terima kasih.